Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي وصحبه الآل. أما بعد، قال مؤلف الكتاب الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian rutin mingguan kita yang sudah nyampe khatimah penutup kitab tentang wasaya ilahiyah, wasiat ketuhanan. Buat yang buka kitabnya ada di halaman 137. Alinea paling bawah. Kita baca terlebih dahulu. وفي بعض الآثار عن الله تعالى قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويلبسون للناس مسوك الكباش ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر أبي يغترون أم علي يجترئون فإني حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تترك الحليم منهم حيران. وأوحى الله إلى موسى عليه السلام إذا رأيت الفقراء فسائلهم كما تسائل الأغنياء فإن لم تفعل فضع كل شيء علمتك تحت التراب. وأوحى الله إلى داود عليه السلام يا داود قل لأوليائي وأحبائي ليفارق كل واحد منهم صاحبه فإني مؤنسهم بذكري ومحادثهم بأنسي وكاشف الحجاب فيما بيني وبينهم ينظرون إلى عظمتي فأبلغ يا داود عني أهل الأرض أني حبيب لمن أحبني وجليس لمن جالسني ومؤنس لمن استأنس بي وصاحب لمن صاحبني ومطيع لمن أطاعني ومختار لمن اختارني فهلموا إلى كرامتي ومصاحبتي ومعاملتي فأنا الله الجواد الماجد أقول للشيء كن فيكن إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Kitab Risalatul Mu'awanah karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Bab terakhir tentang penutup kitab ini dijudul wasiat-wasiat ketuhanan, halaman 137 alinea paling terakhir. Beliau menuliskan di sebagian athar dikabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah berfirman, Gul, katakan bagi orang-orang yang ngerti ilmu agama, katakan kepada orang-orang yang ngerti ilmu tapi bukan ilmu agama, ilmu-ilmu selain daripada agama, profesor-profesor dunia. Kemarin di pertemuan minggu lalu kita sempat bahas tentang profesor akhirat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan, yaitu orang-orang yang benar-benar lari menuju Allah. Allah klaim mereka sebagai profesor. Yang jalan pelan ulama. Kita ini yang kadang merangkak menuju Allah, bahkan kadang stagnan, juga kadang-kadang mundur dari Allah Ta'ala. Nah, ini di sini Allah sampaikan bagi orang-orang yang ngerti ilmu banyak sekali, tapi bukan urusan agama ilmunya. Ilmu yang dia tahu ilmu bersosial, ilmu yang dia tahu ilmu kerja, ilmu yang dia tahu ilmu hidup 63 tahun caranya gimana di dunia ini. Tapi dia tidak tahu sedikit banyak tentang ilmu agama. Wa yata'allamun li ghairil amal. Ada mungkin pelajaran agama yang dia pelajari,
tapi ilmu agama yang dia pelajari sudah sedikit, bukan untuk diamalkan. Banyak ilmu akhiratnya, hanya sedikit ilmu akhiratnya. Yang banyak ilmu dunianya, sudah sedikit ilmu akhiratnya, udah gitu tidak diamalkan. Wayalbasuna linnasi musukal kibash, dan mereka orang-orang itu pakai pakaian seperti pakaian yang terbuat dari kulit domba. Berarti kulit domba itu dalamnya, luarnya domba, tapi dalamnya adalah serigala. Seakan-akan mereka diserupakan sama Allah Ta'ala di dalam hadits qudsi ini seperti orang-orang munafik yang memiliki muka dua, pakai pakaian seperti pakaiannya orang-orang besar, domba, halus, lembut, tapi dalamnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang-orang seperti ini, Allah sudah panggil mereka semua. Kata Allah di lanjutannya, alsinatuhum ahla minal asal. Lisan mereka itu jauh lebih manis daripada madu. Kalau ngomong enak, seger didengar sama telinga. Waqulubuhum amar minas sodir, tapi hati mereka lebih pahit daripada jadam. Kalau ada yang nggak tahu jadam, beli di toko-toko Arab oleh-oleh haji umroh. Jadam itu makanan atau obat jamu, warnanya hitam, pahitnya luar biasa. Pahitnya luar biasa. Biasanya dipakai buat kepinteran, juga dipakai buat kesehatan. Kalau kepingin darahnya itu bukan darah yang tercampur dengan gula, nah banyak manis-manis di darahnya, banyak-banyak minum jadam. Itu biasanya netralkan gula darah, netralkan jenis-jenis penyakit yang tercampur sama darah, biasanya minumnya jadam. Dan jadam ini pahitnya luar biasa. Di kalangan Arab mereka paling tahu, tidak ada yang lebih pahit daripada jadam. Tapi di sini Allah sampaikan, ternyata hati mereka lebih pahit daripada jadam. Ada yang lebih pahit, apa? Hatinya mereka ini tuh. Ngerti ilmu dunia buahnya, tapi tidak ngerti ilmu akhirat kecuali sedikit. Itu pun tidak diamalkan sama mereka. Kalau ngomong enak didengar sama telinga, bahkan manis dirasakan, lebih manis daripada madu. Tapi ternyata hati mereka lebih pahit daripada jadam. Abi yaghtarun. Kata Allah Ta'ala, kalian orang-orang seperti ini mau nipu pakai namaku, mau nipu orang pakai namaku, mau ngajarkan ilmu agama kepada orang sedangkan hati kalian jauh daripada aku. Kata Allah Ta'ala, ama alayya yajtariun, mau apa kamu sama aku? Nantang, kata Allah Ta'ala. Ini seakan-akan tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang lisannya ngajak orang untuk menuju kepada Allah, tapi hatinya sama sekali tidak pernah mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Fa inni haliftu, Allah bersumpah, kata Allah, aku bersumpah, la ab'atsanna ala ulaika fitnatan, aku pasti akan tancapkan fitnah kepada mereka, aku akan berikan fitnah kepada mereka, tatrukul halima minhum hayran, sampai orang-orang bijaksana sekalipun berada di dalam kebimbangan. Ini akan ada suatu masa di akhir zaman ini, khususnya Nabi sampaikan yang artinya tidak ada yang lebih aku takuti yang akan datang kepada umatku di akhir zaman ini. Bahkan rasa takut ini melebihi rasa takut akan fitnah Dajjal. Sahabat nanya, apa itu ya Rasulullah? Jawabannya Nabi adalah al-ulama usu, ulama-ulama yang benar-benar buruk, jahat. Ulama yang semacam ini itu kriterianya disampaikan sama Imam Al-Ghazali. Jenisnya macam-macam, banyak sekali di dalam kitab beliau. Salah satunya kitab Ihya Ulumuddin, banyak sekali jenisnya. Di antaranya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan ini, lisannya enak, tapi hatinya tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah. Allah juga sering berfirman, Allah juga pernah berfirman di dalam Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kata Allah Ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian itu nyuruh orang berbuat baik, wa tansawna anfusakum, tapi kalian lupa akan diri kalian sendiri, wa antum tatluna al-kitab, kalian juga megang kitabnya,
baca kitabnya, tahu hukumnya. Afala ta'qilun, di mana akal kalian, kata Allah. Ini luar biasa. Modal manusia mulia di muka bumi ini itu akal. Kita mulia daripada kala jengking gara-gara apa? Akal. Tapi ketika kita tidak menggunakan akal tersebut untuk sebagaimana mesti kita diciptakan, manusia itu seringkali kita ucapkan, seringkali kita sampaikan, manusia itu tujuan penciptaannya apa sih? Mata kita itu diciptakan sama Allah, tujuannya untuk apa sih? Untuk ibadah. Tangan kita Allah berikan kepada kita, tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Allah kasih lisan kepada kita, tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Kaki Allah kasih ke kita, tujuannya untuk apa? Ibadah. Gigi Allah berikan kepada kita, gigi tujuannya untuk apa? Ibadah. Hati Allah berikan kepada kita, tujuannya untuk apa? Ibadah. Paru-paru Allah tujuannya berikan kepada kita untuk apa? Ibadah. Jantung yang masih berdetak Allah berikan kepada kita, tujuannya untuk apa? Ibadah. Termasuk akal. Allah berikan kepada kita semua akal, tujuannya untuk ibadah, bukan untuk ngakali orang lain, bukan untuk jahati orang lain. Ketika itu semua terjadi, Allah sampaikan, afala ta'qilun, kalian itu tidak berakal apa gimana? Kata Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain, orang-orang yang seperti itu kata Allah, balhum adall, ulaika kal an'am, balhum adall. Mereka itu seperti binatang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balhum adall, bahkan mereka lebih keji daripada binatang. Kambing lebih baik daripada manusia-manusia yang tidak menggunakan akalnya untuk beribadah. Kebu, sapi yang besok ini bakal disembelih lebih baik jauh daripada manusia-manusia yang tidak menggunakan akalnya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Justru menjauhkan hamba Allah dari orang lain. Di pembahasan lalu kita tuh sempat bahas masalah pembegal hamba Allah yang ingin menuju ke Allah. Ada orang-orang yang ingin dekat sama Allah, tapi dibegal sama orang yang bentuknya seperti ulama. Simahnya mereka, karakter luarnya itu seperti ulama, tapi hakikatnya mereka pembegal. Siapa yang dibegal? Murid-muridnya. Dibegal di mana murid-murid tadi kepingin berjalan cepat menuju Allah, tapi dibegal sama gurunya, justru dijauhkan sama Allah Ta'ala. Dibegal itu, jarak antara dia sama Allah dibegal, akhirnya diambil. Nah siapa? Ulama-ulama yang seperti itu, ulama-ulama ulama-ulama yang tidak pernah punya keinginan untuk mengamalkan ilmunya, ulama-ulama yang menjadikan agama hanya sebagai kedok untuk mencari kehidupan duniawi, hanya menjadikan agama sebagai kedok untuk urusan-urusan nafsunya. Mohon antum beri contoh lagi, seperti guru membegal muridnya, itu tidak paham kalau tidak ini beri contoh. Masalah itu di pertemuan minggu lalu sudah dibahas. Tapi kalau memang ada permintaan, tidak masalah. Orang itu kalau mendekatkan dirinya kepada Allah, salah satu jalannya apa? Menuntut ilmu, kan? Kalau kita mau menuntut ilmu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada ulama su. Ulama su itu bukan orang yang dekat sama Allah. Ulama su itu justru orang yang Nabi paling takuti munculnya lebih daripada munculnya Dajjal. Orang-orang seperti ini kita minta untuk bawa kita menuju Allah, sedangkan dia sendiri justru lebih jauh daripada Allah, daripada murid-muridnya sendiri, lebih jauh sama Allah daripada murid-muridnya sendiri. Orang-orang yang seperti pembegal-pembegal hamba Allah ini tadi, dia itu mencari ilmu, tahu ilmu itu dianggap berpahala. Di hadis Nabi sampaikan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, secara hakiki orang ini justru lebih jauh dari Allah dengan ilmunya. Semakin tambah ilmu, semakin jauh. Ini benar-benar luar biasa, karena ilmu itu alat yang
paling jitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ternyata dibalik sama Allah ini alat untuk menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Ketika seorang itu punya ilmu tapi tidak dapat hidayah. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau sampaikan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang seperti apa? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menyebabkan orang ketika dapat dia tambah hidayahnya, kepingin tambah menuju kepada Allahnya, kepingin lebih giat lagi untuk menambahkan sholatnya, kepingin lebih giat lagi untuk jadi ulama, kepingin lebih giat lagi untuk mencetak orang-orang soleh, kepingin lebih giat lagi untuk membuat suasana dan nuansa agamis di rumah tangganya. Itu kalau orang dapat ilmu dengan niat seperti itu, terus hidayahnya muncul seperti itu, dia mendekatkan kepada Allah. Tapi ulama-ulama su ini tadi, dia tidak dapat hidayah dengan ilmunya. Dia tahu bahwa yang namanya riba itu haram. Dia keluar-keluar sana sini, tapi transaksinya di belakang guru, di belakang murid-muridnya dia jalani proses ribawi. Dia suka berbohong di luar majelisnya. Dia suka cari umbar nafsunya di belakang majelis murid-muridnya. Mungkin di pengajian dia orang Masya Allah, sebagai guru dia orang Masya Allah, tapi di luar dia orang yang biadab, karena kehidupannya cuma umbar syahwat tok isinya. Nah yang seperti ini ketika ngajar, kita jadikan guru, dia itu tidak dekatkan kita sama Allah, justru bawa kita jauh dari Allah. Kenapa? Karena ini orang-orang yang jauh sama Allah, punya ilmu tidak dapat hidayah dengan ilmunya, kan orang jauh sama Allah. Sama kita yang jadi muridnya misalnya, kita ini kan kepengen dekat sama Allah. Kalau orang sudah kepengen dekat sama Allah, itu sudah naik satu langkah dekatnya sama Allah. Baru kepengen saja, kita sudah naik satu langkah dekatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sama ulama su, kita orang awam sama ulama su, lebih bagusan mana? Lebih bagus orang awam. Jauh lebih bagus orang awam daripada ulama su. Jadi sampai disampaikan sama Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Safwatuz Zubat, beliau mengatakan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubbadil wazan. Seorang ulama fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, dia tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli 'ubbadil wazan, dia pasti akan diadab sama Allah lebih dulu dari para penyembah berhala. Kata Imam Suyuti terkait dengan hadis yang membahas tentang adab ulama su, beliau mengatakan cukup satu hinaan terhadap para ulama su, cukup sebuah kehinaan bagi mereka ketika mereka diadab lebih dulu dari para penyembah berhala. Diadabnya itu sebuah hinaan sudah, tapi lebih dulu dari para penyembah berhala, ini justru kehinaan yang begitu dahsyat bagi mereka. Itu sudah cukup sebenarnya, apalagi nanti ditambah sama Allah diadab. Ini na'udzubillah min dzalik. Jadi kita akan temukan nanti di akhirat ulama-ulama yang lisannya bagus, ngajak orang berbuat baik, tapi dia tidak pernah menggunakan lisan baik tersebut untuk menasihati dirinya sendiri. Di alinea sebelumnya dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menasihati Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, "Id nafsak wa auha ilaihi aidan." Allah mewasiatkan kepada Nabi Isa, ini di pertemuan kemarin ya, satu alinea pendek, ya benar Maryam, "Id nafsak fa in ta'afta fa'idhin nas wa illa fastahimin." Wahai anak Maryam, putra Maryam, nasihat dirimu sendiri. Kalau kamu bisa menasihati dirimu sendiri, baru nasihati orang lain. Kalau tidak mampu menasihati diri sendiri, jangan nasihati orang lain. Apa kata Allah? Fastahimini, malu sama saya. Kamu saja tidak bisa nasihati diri kamu sendiri, masa mau menasihati orang lain? Nah, ini ancaman bagi orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mau ngamalkan ini. Luar biasa ancamannya besar ya. Kata Nabi SAW, al-ilm yahdif bil amal, fa'in ajabah wa illa rtahal. Ilmu itu memang tidak bakal hilang, akan selalu kekal ketika diamalkan.
Tapi kalau tidak diamalkan, itu semua ilmu bakal hilang. Contoh saja, saya anak pesantren, contoh kecil saja. Saya anak pesantren. Ketika di pesantren, saya terbiasa sehari-hari ngomong pakai bahasa Arab. Tidak pernah sehari pun ngomong pakai selain bahasa Arab selama beberapa tahun kita di pesantren. Tapi ketika kita tidak ada di pesantren, di luar pesantren, bahasa Arab tidak keluar, lama-kelamaan hilang apa itu bahasa Arab. Buat Ami Abbas juga yang mungkin pernah ke Saudi berapa tahun, 10 tahun atau 11 tahun, mungkin waktu di sana dia bisa bahasa Arab lancar. Tapi lama di Solo tidak ada yang diajak ngomong pakai bahasa Arab. Kira-kira diajak ngomong pakai bahasa Arab lagi seperti lancarnya dulu waktu berada di Saudi atau tidak? Tidak mungkin, mesti sedikit ada pilunya, ada kagoknya kalau bahasa Jawa, untuk terbata-bata. Itu salah satu contohnya. Ilmu akhirat pun juga sama. Kalau kita tidak pernah mengamalkan sunnah fajar lebih afdol daripada dunia seisinya, kita akan lupa kalau fajar itu punya pahala yang lebih afdol daripada dunia seisinya suatu saat kalau kita tidak pernah melakoni yang namanya sholat fajar. Salah satu contoh kecil saja. Jadi sebenarnya contohnya luar biasa banyak. Tapi di penutup kitab ini Masya Allah luar biasa, kita diberikan nasihat-nasihat dari Allah langsung. Wasaya ilahiyah, wasiat ketuhanan yang disampaikan di dalam penutupan kitab ini sangat-sangat luar biasa, karena ini sentilan dari Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis qudsi tok mayoritas isinya di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kepada mewahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam. Wa auhallahu ila Musa alaihi salatu wasalam, wahai Musa, idza ra'aital fuqara, kalau kamu melihat fuqara, orang-orang masakin, orang-orang fakir miskin, fasailhum kama tusailul aghniya, maka carilah, dekatilah mereka seperti kamu mencari dan mendekati orang-orang kaya. Kalau enggak, fa'illam taf'al, kalau kamu enggak bisa mendekati orang miskin, perhatian sama orang miskin, nyari orang miskin seperti kamu perlakukan itu semua kepada orang kaya, kata Allah kepada Nabi Musa apa? Fadha' kulla syai'an lam letakkan semua ilmu yang aku telah ajarkan kepadamu tahta turab, di bawah tanah, kuburan, itu yang namanya ilmu. Kapan? Kalau kamu tidak pernah bisa memperlakukan orang miskin seperti kamu memperlakukan para orang-orang kaya. Ini bukan ulama. Orang ulama itu pasti bisa memperlakukan orang miskin seperti dia memperlakukan orang kaya. Seperti Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Maulid Sintuturarnya. Beliau mengatakan, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Sebelum yang kemarin Abu Syafiqur Rahim, ya, kemarin ayah yang luar biasa buat yatim sama janda. Sebelum itu Habib Ali Habsyi sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita da'ahul miskin, kalau dipanggil sama orang miskin, aja bahu dipenuhi panggilannya, undangannya, ajaannya dengan panggilan yang bergegas, segera. Contoh kecil, pasar Kliwon, kalau ada yang meninggal orang kaya, yang layak berapa? Berapa ratus? 200, 100, 300. Tapi kalau yang meninggal orang miskin, berapa yang layak? Ada 40, 30. Yang layak ya orang-orang miskin itu ulama. Tapi saat orang kaya yang meninggal, wah, itu mereka bukan ulama, karena mereka tidak melayati orang miskin. Sekelas Nabi Musa alaihi salatu wasallam yang ilmunya lebih tinggi daripada kita semuanya, beliau disuruh meletakkan ilmunya di dalam kuburan ketika tidak bisa memperlakukan orang miskin seperti orang kaya yang dia perlakukan. Diundang nikahan sama orang miskin. Beda juga ketika diundang nikahannya orang kaya. Diundang nikahannya orang miskin, ya Allah, yang disuruh berangkat cuma istrinya. Berangkat tuh, males. Tapi kalau yang undang orang kaya, jangankan istrinya, anaknya, cucunya, ponaannya, mantunya,
tonggonya kadang diajak demi untuk bisa memenuhi panggilan nikahannya orang kaya. Ini di sekitar kita yang semacam ini sudah begitu banyak, merajalela. Nah yang seperti ini mau jadi ulama, hidayah dari mana yang mau ente cari kalau ente tidak bisa menggunakan ilmu itu untuk mencari hidayah? Hidayah itu penting, hidayah itu perlu diusahakan. Cara mengusahakan hidayah itu gimana? Nomor satu, ilmu. Tapi kalau ilmu tidak bisa memberikan kita hidayah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau mendekati Allah lewat jalur mana lagi? Maka dari itu kita perlakukan di alinea yang barusan kita bahas, kita perlakukan orang-orang miskin ini jauh, harus lebih kita sayangi mereka daripada orang-orang kaya. Nabi itu orang yang paling menyayangi umatnya. Kalau kita mau ngikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan cuma ngikuti akhlaknya beliau saja. Bagus, ngikuti akhlak harus. Tapi cara berpikirnya Nabi juga harus kita ikuti. Cara berpikirnya Nabi itu juga harus kita ikuti. Nabi itu penyayang sama umatnya luar biasa. Manusia kalau di kitab Riyadhus Shalihin di hadis yang ke-201 riwayat Abu Hurairah dan juga Hudzaifah ibn Yaman bab tentang amanah, beliau sampaikan tentang hadis panjang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwasanya akan tiba saatnya manusia itu dibangkitkan sama Allah di mahsyar. Saat semua manusia sudah berdiri di hadapan Allah di mahsyar nanti, yaqumu al-mu'minun, orang-orang mukmin berdiri, wa uzlifatil jannah, kemudian yang namanya jannah itu didekatkan, wa tuzlaful jannah, didekatkan di depan mereka semua orang-orang mukmin. Ngelihat surga di depan mata mereka, di keadaan di mahsyar di mana sangat orang tidak ada yang tidak takut. Ketakutan yang sangat luar biasa akan terjadi kapan? Saat orang itu berada di mahsyar. Ketika sudah melihat surga, mereka kepingin cepat-cepat masuk, hingga akhirnya orang-orang mukmin yang berdiri saat itu berbondong-bondong datangi Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Diminta apa yang dituntut orang-orang mukmin kepada Nabi Adam, dituntut untuk bukaan itu pintu. Kita sudah tidak kuat sama murkanya Allah ya. Bukaan itu pintu. Jawabannya Nabi Adam apa? Saya tidak berhak. Itu bukan wewenang saya. Bukannya kalian semua ini keluar dari surga gara-gara ayah kalian ini. Jangan, itu bukan urusan saya. Berangkat kepada Nabi Allah Ibrahim, anakku. Ketika datang ke Nabi Ibrahim sama. Ketika sama yang Nabi Ibrahim kita diperintah untuk datangi Nabi Musa. Jawabannya Nabi Musa sama. Sama Nabi Musa kita diperintah untuk mendatangi Nabi Isa. Jawabannya Nabi Isa sama. Saat itulah kita mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi berdiri di bawah arasnya Allah Subhanahu Wa Taala meminta fayu'dzana lahu. Baru saat itu Nabi Muhammad diberi izin untuk meminta apapun yang Nabi mau. Tidak lama setelah itu Nabi sampaikan. Kemudian diutus yang namanya amanat sama silaturahim. Amanat diwujudkan sama Allah dengan satu wujud. Ar-Rahim, silaturahim diwujudkan sama Allah dengan satu wujud di mahsyar. Dua hal ini diletakkan sama Allah di kanan kirinya Shiratal Mustaqim. Shirat, kanan kirinya ada amanat, satunya lagi ada silaturahim. Kemudian ada kata Nabi SAW yang melewati, salah satu di antara kalian melewati kamaril barq, seperti yang kilat. Ada lagi kamaril riyah, seperti angin berhembus. Orang mukmin melewati sirat seperti angin berhembus. Ada lagi kamaril thair, seperti burung. Ada lagi yang benar-benar tergopoh-gopoh. Kata Nabi SAW, saat tergopoh-gopoh itu dalam Shiratal Mustaqim, sisi-sisinya Shiratal Mustaqim itu ada kait yang terikat, tergantung di atas. Tujuannya apa? Menghunuskan dan menjepatkan, kalau bahasa kasarannya menjepatkan atau pokoknya gebuki setiap orang-orang mukmin yang amalnya benar-benar lemah. Amalnya lemah digebuki, Allah yang nyuruh digebuki, sampai akhirnya di antara mereka ada yang terkait sama kail Shiratal Mustaqim tersebut, cementelan.
bergelantungan di atas. Bahkan di antara mereka ada yang selamat. Sudah bergelantungan balik lagi ke Shiratal Mustaqim, itu sudah jalannya tergopoh-gopoh seperti merangkak. Ada juga di antara mereka yang sampai tindih menindih. Banyak di antara mereka yang selamat, banyak juga di antara mereka yang tidak selamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini, beliau sampaikan, walladzi nafsu abi Hurairah, walladzi nafsi abi Hurairah, walladzi nafsu abi Hurairah biyadih, demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada di genggamannya, sesungguhnya inna qa'ra jahannam, sesungguhnya yang namanya dalamnya jahanam itu la sab'una kharifan, bakal ditempuh dengan jarak 70 tahun perjalanan. Jahanam, Shiratal Mustaqim ke bawah, itu jarak tempuhnya 70 tahun perjalanan. Selama 70 tahun orang yang masuk ke dalam neraka jahanam itu ngelihat neraka sakor, ngelihat neraka wel. 70 tahun dia ngerasakan rasa sakit, takut akan bakal disiksa seperti apa. Ternyata dia dimasukkan sama Allah ke neraka jahanam. Siapa mereka? Orang-orang yang naudzubillahi min dzalik. Di antaranya adalah ulama usul. Mereka akan diadab sama Allah melebihi dan mendahului daripada orang-orang yang menyembah berhalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini masalah silaturahim juga penting sekali. Penting sekali. Silaturahim yang diambil sama Nabi Muhammad SAW, beliau itu bukan cuma deketi orang-orang kaya dari keluarganya saja. Amanat yang Allah berikan kepada kita, nomor satu apa? Amanat yang Allah berikan kepada manusia nomor satu itu apa? Syahadat. Syahadat itu apa? Baiat. Itu amanat. Ketika seseorang itu dibaiat, amanat langsung datang kepadanya. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu baiat yang benar-benar luar biasa besarnya. Saat kita menuhankan selain Allah, kita tuhankan kekayaannya orang kaya, sehingga kita sembah-sembah dia, maka saat itulah kita melanggar amanat baiat syahadat kita. Nah, kalau sudah seperti itu, yang namanya Shiratal Mustaqim yang di sebelahnya ada amanat dan silaturahim, itu akan menjadi saksi, kita akan dihapakkan sama Allah di Shiratal Mustaqim nanti. Makanya hati-hati, Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar wanti-wanti kita dan berikan contoh bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak da'ahul miskin, kalau dipanggil sama orang miskin ajabah ijabatan muajjalah, dipenuhi yang namanya panggilan orang miskin dengan jawaban sesegera mungkin. Diundang jam 7, datangnya jam 4 subuh. Nah, ini orang-orang baik. Di antaranya Abbas itu kan, Kak Helmi kemarin cerita, Musin Al-Habsyi diundangnya jam berapa, datang lebih dulu untuk nikahannya, demi untuk dandani nikahannya. Orang-orang baik, tidak mandang siapapun yang manggil, tidak pandang. Datanginya jam berapa, lebih dulu daripada yang lain, dipakai diseragami dulu untuk bisa menjalani acara ritual nikah dengan cara yang sunnah. Jaga itu yang namanya kesunahan, dan beliau datang lebih dulu. Kita banyak contoh-contoh seperti itu. Jangan cuma datangi orang, jangan kita cari guru orang-orang yang cuma dekat sama orang-orang kaya. Cari guru itu justru deketilah, cari guru orang-orang yang lebih dekat sama orang-orang miskin. Sekarang yang menyelamatkan kita di akhir zaman ini apa sih? Cuman itu, sesembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Megang sunnah di akhir zaman itu susah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalmasik 'alal jamrah, seperti orang yang memegang bara api, panas. Kita megang syariat di akhir zaman ini kayak kita megang bara api, panas. Sama keluarga dicaci maki, suruh salaman sama anaknya, padahal anaknya sepupu kita. Haram apa enggak? Sentuhan haram. Tapi yang seperti itu kalau kita tidak jalani, kita dibilang asing sama keluarga kita. Terus acara nikahan kita buat ikhtilat antara laki sama perempuan dikumpulkan, haram apa enggak itu? Tapi selama ini kita jaga yang seperti itu atau enggak? Enggak sama sekali kita. Semua. Enggak ada di antara kita yang menjaga ikhtilat antara laki sama perempuan di acara pernikahan kita semuanya. Yang seperti itu kita mengaku umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita justru yang mensyiarkan dan menyebabkan umat Nabi yang lain terjerumus ke dalam neraka gara-gara acara kita. Berapa dosanya kita yang buat acara? Kalau kita yang hadir mungkin dosanya cuma kita. Tapi kalau kita yang buat acara seperti itu, mereka dosa gara-gara siapa? Gara-gara kita semuanya. Makanya megang sunnah itu berat. Seperti megang bara api. Dicaci maki sana sini. Gawe acara orang undang aku. Kenapa? Undang-undang tujuannya bagus. Di antaranya supaya tidak terjadi ikhtilat lagi sama perempuan contohnya. Nah, buat yang seperti ini, megang sunnah di akhir zaman susah dan beratnya luar biasa. Dilepas bara api tersebut, syariat kalau dilepas yang terbakar siapa? Anak-anaknya, cucu-cucunya karena berada di bawah kita. Jadi kalau kita megang bara api yang terbakar kita sendiri, kita dicaci maki sana sini, kita dihina sana sini, kita diasingkan sana sini, it's okay, nggak masalah. Selagi kita benar-benar megang bara api bernama syariat di akhir zaman itu tadi, bismillah teruskan. Karena itu yang bakal menyebabkan kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Tapi jangan sampai dilepas. Kalau sampai syariat itu dilepas, yang terjerumus anak cucu keturunan kita semua. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Kita tidak akan pernah menutup sesi tanya jawab, serame apapun tidak ditutup. Mau ada yang nanya, monggo silahkan. Betul, ada yang mau nanya? Tidak ada. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, insya Allah akan dilanjutkan sama tahlil. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.